Oke, baik, selamat siang untuk anak kami kelas 11 MIA. Ya, bertemu kembali kita di materi gelombang ya. Tapi untuk kali ini kita belajar gelombang stasioner. Oke, apa itu gelombang stasioner? Gelombang stasioner itu adalah perpaduan antara dua gelombang, yaitu pada ujung bebas dan ujung terikat. Oke, yang pertama kita masuk ke gelombang stasioner untuk ujung bebas. Oke, di sini kenapa dikatakan dia pada ujung bebas? Oke, di sini sudah Bapak gambar ya, ada gambar di sini tali ya, ada ringnya. Ketika digoyang maka ini nanti ujungnya ini akan bergerak bebas, naik turun. Nah, gitu ya. Ketika digoyang ini akan naik turun. Oke, berarti ketika ini tali digoyang maka nanti arahnya itu adalah ke sana ya. Inilah namanya dia gelombang datang. Oke, setelah digoyang dia akan balik lagi, dipantulkan ke sana, maka dia arahnya akan ke sana, yaitu gelombang pantul. Oke, gelombang datang ini biasanya dilambangkan dengan YD, sedangkan gelombang pantul adalah YT. Oke, maka untuk persamaan nanti untuk gelombang stasioner akan berlaku persamaan. Yang pertama ya, sebelum kita dapat dia persamaan gelombang stasioner itu pada ujung bebas ini akan kita jumlahkan ya, yaitu Y pada D ya. Gelombang datang itu akan sama dengan A sin ya W omega T kurang KX. Oke, sedangkan untuk gelombang pantul YB akan sama dengan A sin W omega T ditambah KX. Oke, ini ketika dijumlahkan ya, hasilnya nanti ini sudah kamu pelajari di matematika kelas 11, yaitu di identitas trigonometri. Maka nanti akan berlaku persamaan ini ketika dijumlahkan, yaitu Y stasioner akan sama dengan 2A cos KX dikali sin omega T. Oke, inilah persamaan untuk gelombang stasioner pada ujung bebas. Oke, untuk menentukan nanti itu adalah jarak perut dari ujung perut ya. Jarak perut dari ujung perut. Maka akan berlaku nanti bahwa X akan sama dengan 2 kali N 2N ya, 2N dikali lambda per 4. Oke, itu yang pertama. Yang kedua nanti itu adalah jarak simpul dari ujung perut ya, jarak simpul dari ujung perut. Nah, ini akan berlaku nanti bahwa X akan sama dengan yaitu 2N tambah 1 lambda per 4. Itu dia untuk jarak simpul dari ujung perut. Oke, dari sini nanti dari persamaan ini ya akan ada lagi namanya persamaan amplitudo gabungan, yaitu amplitudo gabungan itu nanti itu biasanya AG, bisa kamu lihat juga di bukumu ya.
AG akan sama dengan 2A sin dari KX. Oke, dimana nilai K kemarin itu adalah K akan sama dengan 2V per lambda. Jadi kalau kamu lihat di bukumu jadi yang seperti ini dia 2A sin 2V per lambda kali X itu sama. Oke, itu pada ujung bebas. Sekarang kita masuk yang kedua pada ujung terikat. Oke, sama halnya ya, hanya perbedaannya nanti di arahnya. Kalau misalnya dia pada ujung terikat, ya sama. Ini namanya gelombang datang, dan ini kesini adalah gelombang pantul. Oke, gelombang datang itu YD, sedangkan ini gelombang pantul adalah YP. Oke, akan berlaku persamaan yang ini, yaitu YD akan sama dengan A sin omega T kurang KX. Oke, sedangkan yang kedua adalah gelombang pantul akan sama dengan A sin A sin min omega T dikurang KX. Oke, ini juga kita jumlahkan. Maka hasilnya nanti gelombang stasioner pada ujung terikat itu akan berlaku ya 2A sin KX dikali cos omega T. Nah, ini sudah saya katakan tadi, bisa kamu lihat nanti di buku matematika kamu tentang identitas trigonometri. Oke, kalau dia untuk ujung terikat, pada ujung terikat itu jarak simpul dari ujung perut ya. Jarak simpul dari ujung perut. Dan yang kedua yaitu jarak perut dari ujung perut. Nah, kalau ini jadi kebalikan dia ya. Nah, kalau ini di sini nanti akan berlaku X akan sama dengan 2N lambda per 4. Nah, di sini sama tapi ini kebalikan jadinya ya. Sedangkan untuk yang kedua X akan sama dengan 2N tambah 1 kali lambda per 4. Oke, itu dia untuk persamaan gelombang stasioner pada ujung terikat. Oke, di sini saya rasa tidak ada perbedaannya ya. Untuk amplitudonya dia sama. Di sini paling untuk X-nya nanti yang berlaku apa. Oke, saya akan tambah ya supaya saya geser dulu. Oke. Untuk dia amplitudonya sama ya, tidak ada perbedaan. Amplitudo itu gabungan akan sama dengan 2A sin ya, 2A sin KX. Oke, maka nanti akan berlaku dia 2A sin 2V per lambda kali X. Nah, ini dia.
Oke. Oke, langsung saja kita masuk ke contoh soal. Di mana soalnya? Oke, ini. Oke. Ini ada soal ya. Seutas tali yang panjangnya 100 cm direntangkan horizontal. Salah satu ujungnya digerakkan harmonik naik turun dengan frekuensi 1/8 Hz dan amplitudo adalah 16 cm. Sedangkan ujung lainnya terikat. Getaran harmonik tersebut merambat ke kanan sepanjang tali dengan cepat rambat itu adalah 4,5 cm per sekon. Letak perut keempat dari titik asal getaran adalah. Oke. Kita buat di sini penyelesaian. Oke, yang pertama di sini saya buat ya. Diketahui ya, seutas tali ya, seutas tali yang panjangnya, berarti panjang itu adalah L sama dengan 100 cm. Oke. Dan frekuensinya katanya F sama dengan itu F sama dengan 1/8 Hz. Dan amplitudo sama dengan 16 cm. Sedangkan ujung lainnya terikat. Gerak harmonik tersebut merambat ke kanan. Oke, ingat dia ya, merambat ke kanan. Nah, ini sudah saya jelaskan di pertemuan pertama. Kalau dia merambat ke kanan berarti dia tandanya adalah negatif. Nah, ini negatif. Oke. Dengan cepat rambat, ya cepat rambat itu dilambangkan dengan V sama dengan 4,5 cm per sekon. Oke, maka yang ditanya adalah letak perut keempat dari titik asal getaran. Berarti yang ditanya itu adalah letaknya delta X sama dengan berapa. Oke. Kalau seperti ini, persamaan yang berlaku yaitu, oke, tadi kan rumusnya yang pertama untuk mencari X itu adalah, kita cari dulu dia namanya X. X akan sama dengan 2N tambah 1 kali lambda per 4. Oke. Tapi di sini yang perlu kita perhatikan itu adalah arah rambatnya katanya adalah ke kanan. Maka nanti akan berlaku jadi X akan sama dengan 2N kurang 1 lambda per 4. Oke, berarti dari yang diketahui dari soal ini adalah panjangnya tali, frekuensi, amplitudo, dan kecepatan. Sementara yang diminta itu adalah letak. Berarti kita mau cari dulu namanya itu lambda ya. Oke, apa rumus mencari lambda kemarin? Bahwa lambda akan sama dengan
kecepatan per frekuensi. Oke. Ini lambdanya di sini. Lambda sama dengan kecepatan per frekuensi sama dengan. Oke. Kecepatannya berapa? Oke, kalau 4,5 ini sama dengan 4,5. 4,5 itu sama dengan 9/2. Oke, maka di sana 9/2 dibagi frekuensinya adalah 1/8 sama dengan, oke, jauh ke jauh, dekat ke dekat, berarti 9 kali 8 adalah 72 ya, 72 per 2 kali 1 adalah 2 sama dengan 72 dibagi 2 adalah 36 cm. Oke, untuk panjang gelombangnya sudah dapat, yaitu 36 cm. Oke, di sini yang mau kita cari itu adalah namanya di sini letak perut keempat, berarti N-nya letak perut ke 4, N-nya sama dengan 4. Maka kalau ini kita cari seperti ini. Oke, berarti di sana X sama dengan ya 2N kurang 1 dikali lambda per 4 sama dengan, oke, 2 dikali 4 kurang 1, lambdanya tadi berapa? Ya, 36 dikali 36 per 4 sama dengan 2 kali 4, 8 kurang 1, 7, berarti 7 dikali 36 dibagi 4 adalah 2 kali 4 adalah 8 kurang 1, 7, sedangkan 36 dibagi 4 adalah 9 sama dengan 7 kali 9 itu adalah 63 cm. Maka untuk panjangnya itu adalah delta L akan sama dengan L dikurang X sama dengan 100 dikurang 63. Oke. Ini akan berlaku sama dengan 100 kurang 63 adalah 37 cm. Maka hasilnya adalah 37 cm. Maka dari pilihan opsinya itu adalah E. Oke, kira-kira seperti itu. Jadi kamu yang perlu kamu perhatikan di sini nanti adalah arahnya kemana. Ingat ya, yang kemarin kalau dia arah rambatnya ke kanan negatif, arah rambatnya ke kiri adalah positif. Sedangkan kalau dia arah getarannya ke atas itu positif, sedangkan ke bawah itu adalah negatif. Ingat ya, arah rambat. Oke, saya tulis di sini. Arah rambat itu kalau dia ke kanan itu adalah negatif, kiri itu adalah positif. Nah, sedangkan yang kedua itu arah getaran, kalau dia ke atas dia positif, kalau dia ke bawah dia itu adalah negatif. Oke, itu aja. Mudah-mudahan bisa kamu pahami.